kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk kegiatan diseminasi budaya positif dari aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita memulai kegiatan ini dimohon berdiri untuk mengikuti menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan mendapatkan materi dan kegiatan tersebut akan memberikan hal-hal positif bagi kita. Diharapkan untuk peserta feedbacknya ditunggu oleh Ibu Jenny. Kepada Ibu Jenny dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya berdiri. Oke, baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat ibu-ibu hebat semuanya yang telah hadir di ruangan ini untuk mendengarkan diseminasi tentang aksi nyata modul 1.4 yaitu berbagi budaya positif. Nah, ini adalah salah satu kegiatan di modul 1 dari tuntutan saya sebagai calon guru penggerak rekognisi angkatan 8. Jadi ini adalah tugas kami yang harus kami kerjakan dan harus kami berbagi dengan ibu-ibu hebat semua di SMK Negeri 3 Pekanbaru. Oke, baik, tentunya sebelum saya mulai, tidak hangat rasanya suasana jika tidak ice breaking dulu. Jadi sebelum kita mulai, jangan serius-serius sekali ibu-ibu semuanya. Kita mulai dengan ice breaking. Saya mohon semua ibu-ibu mengikuti ice breakingnya agar kita lebih semangat. Baik. Guess we believe it. Look who we are.
Ya, kita lanjut kepada saya akan lanjut ke diseminasinya. Ini ada aksi nyata modul 1.4. Nah, ini budaya positif. Ya, kita lihat ada apa kegiatan hari ini. Silakan Bu Indri. Nah, kita masuk kepada sebelum saya lanjut kepada PPT semuanya. Nah, tujuannya di sini kita kembali ke peran kita sebagai seorang guru. Ya, jadi yang pertama kita tahu dulu tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, sebagai yang pertama tujuannya yaitu adalah penguasaan diri dengan tujuan untuk memanusiakan atau humanisasi. Berarti kita tahu bahwasanya pendidikan itu adalah memanusiakan manusia. Karena banyak manusia dengan zaman yang semakin meningkat, banyak yang tidak bertingkah sebagai manusia. Jadi kalau kita kembali kepada tujuan pendidikan menurut KHD, mudah-mudahan kita bisa menjadi penuntun bagi murid kita. Selanjutnya yaitu adalah membantu peserta didik atau siswa menjadi manusia yang merdeka. Ya, nah tujuan pendidikan adalah membentuk manusia yang merdeka. Bagaimana merdeka itu sendiri? Apakah harus bawa bambu runcing? Apakah harus bawa senjata? Bukan begitu ibu-ibu ya. Jadi yang merdeka itu adalah kita kembalikan kodratnya peserta didik itu sebagaimana dia ingin mendapat penghargaan, ingin kasih sayang, ingin diperhatikan. Jadi itulah yang nomor 2. Jadi kita berusaha untuk memerdekakan peserta didik kita. Kita lanjut lagi ke nomor 3. Ya, di nomor 3, pendidikan yang menanamkan sistem AMONG. Nah, apa itu sistem AMONG? Atau berjiwa kekeluargaan dengan penuh kasih sayang, maka akan membantu mengembalikan kodrat alam anak. Nah, ini mungkin hampir sama dengan poin nomor 2. Yang berikutnya yaitu membantu perkembangan batin anak sesuai dengan kodratnya, karena pendidikan dilakukan dengan tidak memerintah dan melarang, tetapi menuntun dan membimbing. Baik, nanti kita akan refleksi diri sama-sama Bapak Ibu. Untuk slide berikutnya nanti saya akan putarkan video sampai di mana kesalahan kita sebagai guru di masa yang lalu. Kita lanjut ke nomor 5, bahwasanya tujuan pendidikan menurut KHD itu adalah membentuk budi pekerti yang halus, meningkatkan kecerdasan otak, dan mendapatkan kesehatan badan bagi siswa atau peserta didik. Ya, jadi tidak hanya intelijensia peserta didik yang kita harapkan tuntas belajar, kamu harus pintar, tetapi bagaimana kita mendidik dengan budi pekerti yang sebagaimana mestinya anak usia pendidikan yang kita didik. Selanjutnya adalah membentuk peserta didik menjadi pribadi yang mandiri dan dewasa. Nah, ini peran kita di sini sebagai guru, bagaimana kita menjadikan peserta didik kita tanpa disuruh tetapi dia bisa bergerak. Nah, ini yang mungkin sudah mulai tergeser. Jadi banyaknya bergerak karena ada tuntutan. Tes, oke lanjut. Ya lanjut Bu Indri. Nah, di sini ada tujuan aksi nyata. Jadi kami calon guru penggerak angkatan 8 untuk mengimplementasikan budaya positif menjadi sebuah aksi nyata. Jadi bukan hanya teori, kita harus begini, kita harus begitu, tidak. Jadi kami dituntut, ada nggak aksi nyata yang telah kita lakukan di sekolah. Nah, ini tujuannya yang pertama adalah mewujudkan merdeka belajar kepada peserta didik dengan memberikan kebebasan, mengemukakan pendapat mengenai keyakinan kelas dan lain-lain. Jadi biarkan mereka merdeka sesuai dengan kodratnya. Untuk aplikasinya nanti saya ada video. Lanjut untuk kedua, itu mewujudkan disiplin positif menjadi budaya positif dengan kesadaran sendiri tanpa tekanan. Ini yang seperti saya ulas sebelumnya. Yang selanjutnya, bagaimana membentuk karakter positif peserta didik melalui kebiasaan dan perilaku positif
serta keteladanan dari warga sekolah. Jadi kalau sudah warga sekolah yang berbicara, pasti semua stakeholder itu akan ada saling berkolaborasi. Jadi tidak bisa kita menuntut peserta didik saja, tetapi peran guru semua sampai ke peran kebersihan ini semuanya seharusnya ikut berpartisipasi untuk mewujudkan karakter positif untuk peserta didik kita. Selanjutnya itu adalah menumbuhkan motivasi intrinsik peserta didik terhadap penanaman nilai-nilai kebajikan. Nah, untuk nomor 4 juga nanti saya akan kupas semuanya apa itu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nanti kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, baik. Nah, ini tolak ukurnya. Ya, ini hanya contoh ya ibu-ibu semuanya ya. Tolak ukur di sini adalah di saat kita mungkin menciptakan keyakinan kelas, tolak ukurnya apa? Berarti peserta didik mampu menjalankan keyakinan kelas. Nah, yang nomor 1, terciptanya merdeka belajar bagi peserta didik ini dengan bebas mengemukakan pendapat untuk keyakinan yang ingin mereka sepakati. Nah, ini tolak ukurnya bisa dalam aplikasinya di saat Bapak Ibu memberikan pembelajaran dengan cooperative learning atau kerja kelompok. Di sini akan bisa kita nilai bagaimana peserta didik itu bisa mengemukakan pendapatnya dengan imajinasi mereka sendiri. Yang selanjutnya itu terjalinnya komunikasi aktif antara guru dan peserta didik. Pastilah ya, kalau seandainya sudah terjalin komunikasi yang bagus di kelas antara guru dan peserta didik, pasti ini adalah tolak ukurnya berarti sudah tercapai. Selanjutnya, peserta didik menjalankan budaya positif secara luas baik di sekolah maupun di rumah. Nah, ini yang secara luas dituntut, berarti budaya positif jangan sampai hanya di sekolah saja. Jadi libatkanlah orang tua ya, kita libatkan program parenting kita buat orang tua, wali murid tetap dipantau anak-anak di rumah. Apakah mereka bisa seperti yang dilakukan di sekolah? Takutnya nanti di sekolah udah baik, ternyata di rumah itu tidak baik. Nah, oke lanjut. Nah, ini kita lanjut ke budaya positifnya ya. Nah, latar belakangnya ini apa budaya positif? Yang latar belakangnya adalah suasana positif. Oke, baik. Untuk suasana positif ini sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Karena dengan suasana yang positif, murid dan guru suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan itu akan terjadi KBM-nya berjalan tanpa beban. Jadi KBM adalah kegiatan belajar mengajar. Membantu menggerakkan moral positif karena karakter terbentuk pengaruh lingkungan yang ada. Nah, ingat budaya positif ini terbentuk karena adanya karakter yang mereka tiru di lingkungan mereka. Selanjutnya, budaya positif itu apa ya? Kalau dari tadi kita bicara budaya positif, ya budaya positif itu adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, jadi budaya positif itu adalah semua nilai-nilai keyakinan yang baik-baik yang membuat peserta didik menjadi peserta didik yang bertanggung jawab. Itu adalah budaya positif. Tapi banyak, tidak hanya itu. Ayo lanjut. Nah, dalam penerapannya budaya positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi perilaku mereka. Selain itu, mengajarkan murid bertanggung jawab, rasa hormat dan berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman ataupun hukuman. Saya kembalikan kepada ibu-ibu semua. Apakah semua ini sudah berjalan seperti yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara? Alhamdulillah. Kalau sudah ada untuk niat berubah, insya Allah ini bisa kita lakukan. Karena cross check ya, saya sendiri juga sampai hari ini juga tetap belajar. Ya, terlalu banyak dosa-dosa kita sebagai guru di zaman dahulunya. Jadi kami juga
di guru penggerak itu adalah cross check diri nomor 1. Yang selama ini mungkin kita menyuruh anak, yaitu dengan, nah awas kamu ya, kurang nilai kamu. Mungkin selama ini pernah kita lakukan. Nah itulah yang perlahan-lahan akan kita rubah menjadi bagaimana mereka bergerak karena memang keinginan dan motivasi murid itu sendiri, bukan karena nanti memberi ini, nanti saya kasih kamu hukuman kalau kamu tidak begitu. Nah ini yang selama ini yang insya Allah mudah-mudahan SMK 3 bisa merubah secara perlahan-lahan ke arah yang lebih baik. Baik, lanjut Indri. Nah ini adalah konsep inti perubahan untuk budaya positif. Yang pertama itu, nah ini semuanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ini akan saya kupas semuanya hari ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma positif, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikannya apa? Kebutuhan dasar manusia, perilaku motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah Bapak, Ibu-Ibu semuanya, tunggu slide demi slide akan saya share ke Ibu-Ibu semua. Lanjut Indri. Nah ini adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Kita mungkin selama ini digembar-gemborkan ya, pelajar profil Pancasila. Ya, mungkin itu yang terdengar di telinga kita. Pokoknya harus pelajar profil Pancasila. Nah itu yang seperti apa? Pembelajaran paradigma baru itu adalah pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah nilai-nilai Pancasila itu mungkin Bapak Ibu sudah ada lihat di RPP-nya, ada bergotong royong, ya, ada kreatif, ada bernalar kritis, nah berkebinekaan. Nah itu adalah nilai-nilai dari Pancasila. Bisa nggak kita sebagai guru untuk mendorong pembelajaran yang bermuaranya kepada profil pelajar Pancasila? Nah ini yang dituntut, yang harus kita lakukan di kelas itu mengarahnya seperti itu. Kalau kita sudah mengarah seperti ini, insya Allah lambat laun peserta didik tahu dia bahwasanya belajar itu harus kreatif, nggak perlu disuruh dan dipaksa oleh gurunya. Nah lanjut ke pembelajaran paradigma tadi, yaitu memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Ya, selama ini ya kita biar kasih contoh langsung. Mungkin selama ini kita belum belajar di kelas itu adalah sebagai teacher center. Kita mengajar murid adalah maunya kita sebagai guru. Ya, kamu harus begini, kamu harus begitu. Bukankah begitu ibu-ibu semuanya? Nah, ini kalau ibu-ibu hari ini sudah tahu ya dengan budaya positif, saya harap ibu-ibu semuanya bisa merubah itu secara perlahan-lahan. Ya, bagaimana Bu Jenny untuk merubahnya? Baik, nanti saya akan kasih tahu bagaimana cara merubahnya. Sehingga kita ceritanya bukan hanya teori, tetapi begini loh. Ya, silakan Indri. Nah, ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya kan? Ini adalah yang kita buat dalam pikiran kita selama ini, yaitu bahwasanya ilusi guru itu adalah mengontrol. Oke baik, jadi guru itu tugasnya selama ini kan, awas ya, nanti kamu kalau ketahuan begini, awas, itu kan bahasa guru, mengancam. Nah inilah yang harus kita hilangkan. Bagaimana miskonsepsi ini kita hilangkan bahwasanya gurulah segala-galanya. Bukan guru segala-galanya, tetapi adalah peserta didik adalah segala-galanya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, selanjutnya membawa kritik dan membuat rasa bersalah. Nah ini membuat bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini intinya bahwasanya teacher center ini. Miskonsepsinya, saya guru loh. Ya, saya guru. Kamu harus ikut kata saya. Nah ini yang selama ini terjadi di lapangan buat
tanpa kita sadari ini pasti terjadi. Karena apa? Karena kita nggak mau capek. Udah ancaman keluar ya selesai lah, pasti murid ikut. Akhirnya apa? Murid berontak. Makanya kasus demi kasus itu ada di sekolah. Kenapa? Karena lelah, bosan. Guru datang hanya mengancam, hanya awas kalau ada yang keluar. Nah itu kan. Tetapi bisa seperti itu, tapi caranya ada. Bagaimana caranya? Ayo kita lanjut. Nah ini adalah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori. Nah ini ibaratnya semua orang melihat hal yang sama, padahal teori kontrolnya setiap orang tuh memiliki gambaran yang berbeda-beda. Jadi intinya gini loh, kita menyamaratakan murid. Udah kamu itu bisa tuh di cover. Padahal nggak semua murid bisa ikut yang kita mau. Jadi ini adalah bagaimana mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Bapak Ibu bisa lihat aja ya, nah orang lain bisa mengontrol saya. Padahal hanya Anda yang bisa mengontrol diri. Jadi murid itu sebenarnya punya potensi, dia bisa mengontrol dirinya sendiri. Gak perlu kita kontrol. Oke lanjut, ini bisa dibaca aja. Saya langsung ke pemahaman aja. Disiplin positif tadi sudah, lanjut aja Indri. Nah ini adalah salah satu disiplin positif yang kita terapkan di sekolah kita, yaitu di SMK Negeri Pekanbaru. Nah ini saya yakin sekolah kita sudah menerapkannya. Tetapi untuk evaluasi, ini benar-benar udah seperti ini enggak? Kalau untuk di spanduk memang ada senyum, sapa, salam. Sekarang kita tanya ke diri kita sebagai guru, ini udah benar-benar kita lakukan maksimal atau belum? Melakukan sudah, tapi belum maksimal. Belum maksimal. Oke. Nah inilah yang ibu-ibu mengaku itu adalah suatu perubahan pola pikir. Ya, mudah-mudahan ini bisa kita lakukan maksimal. Nah ini adalah videonya karena kita dituntut untuk ada aksi nyata. Nah sepertinya seharusnya seperti ini, tetapi terkadang di aplikasi hanya ada senyum. Padahal sekolah SMK Negeri 3 itu punya 3 S. Kenapa didiskon menjadi 1 S? Nah, udah mulai kan terpikirkan. Jadi sepele memang, hal-hal sepele, tetapi inilah yang membuat anak-anak akan meniru kita. Kalau kita kekeh sebagai guru untuk melaksanakan ini, insya Allah semua murid akan ikut. Jadi tambahkan besok sapa dan salam. Jadi ini contohnya. Jadi walaupun terburu-buru, kita mudah-mudahan kita bisa memberikan. Saya juga belajar. Kita bisa salam. Terkadang kita tahu diri kok, kita kadang-kadang terlambat. Buru-buru mau senyum sapa salam, parkir motor aja di depan lobi kan, ibu-ibu semua. Kadang-kadang Bu Jenny, Ya. S-nya itu hilang dari Bu Jenny. S-nya semua. Saking katanya, kan bukan guru jurusan kami. Nah. Seperti itu Bu Jenny. Nah. Itu harus kita ubah. Iya, baik. Nanti ditunggu Bu Liza ya sebagai calon guru penggerak ya. Jadi ini kalau saya Bu Liza, jadi mungkin nggak seperti Bu Liza yang obrak-abriknya. Saya rekognisi. Jadi kalau Bu Liza reguler, kami tunggu dengan senang hati semua perubahan dan praktik baik dari Bu Liza ya Bu Liza. Semangat. Oke, lanjut Indri. Nah, ini adalah disiplin positif yang melahirkan nilai-nilai kebajikan pada profil Pancasila. Ini udah tahu ya, nilai-nilai yang ada di profil Pancasila ini dia tadi. Lanjut. Nah, ini adalah kenapa kok digalak-galakkan semua berpusat kepada murid. Benar. Ya, jadi sebenarnya sejogjanya guru itu dalam tanda kutip itu adalah menghamba kepada peserta didik. Ini yang kami saling tukar pikiran di guru penggerak. Itu bahasanya nggak bagus loh. Jadi sampai ke kementerian juga kami bilang, masa yang menghamba? Emang murid itu apa? Kok kita pula yang menghamba? Jadi menghamba itu artinya bukannya kita bersujud-sujud kepada murid, bukan seperti itu. Tetapi bagaimana kita memberikan pelayanan terbaik buat peserta didik sehingga mereka tuh nyaman datang ke sekolah. Kalau sekarang kan kebanyakan sering malas. Tetapi kalau kita layani dengan baik, sebagaimana tuntutan dia untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, insya Allah peserta didik itu akan semangat ke sekolah.
sekolah. Mungkin nengok Bu Martin kan, aduh hari ini belajarnya sama Bu Martin, yes semangat. Nah, takut ketinggalan atau takut terlambat. Nah, ada nggak seperti itu di sini ibu-ibunya? Yang kehadirannya ditunggu murid di pintu sekolah. Sekolah itu juga menjadi lapangan. Ah, Saya lagi makan kemarin kita olahraga. alhamdulillah. Beri aplaus dulu lah. Tapi Gitu ya. Nah, ada guru matematik nggak di sini ya? Nggak ada ya. Ya, jadi dilemanya memang guru matematik udah kena sentil ya. Jadi guru matematik itu udah diancam-ancam kalau bisa guru matematik itu orang yang paling supel. Kenapa? Karena pembelajaran sudah payah, gurunya pun sangar. Makanya setiap nengok guru matematik masuk udah ngedrop. Gimana mau menyimpan ilmu? Nengok gurunya aja udah nggak selera. Nah, ya jadi, kembali ke diri kita. Kalau kita memberikan kebutuhan kepada murid kita, insya Allah murid kita pasti akan menunggu kehadiran ibu-ibu semuanya setiap jam pelajarannya. Saya yakin. Ayo lanjut Indri. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kita manusia itu punya 5 kebutuhan dasar. Yang pertama bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan dan kesenangan. Nah, ini kepada peserta didik, ini mereka pasti harus dengan yang 5 ini butuh. Jadi bagaimana mengimplementasikannya? Nanti di dalam pembelajaran Bapak Ibu bisa. Mungkin dengan kesenangan caranya bagaimana? Ya, itulah dia mungkin salah satunya adalah ice breaking. Itu kebutuhan murid kita loh. Ya, jangan sampai lagi kalau udah tahu ke depannya langsung belajar ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah ini. Silakan buka bukunya, kalian duduk berkelompok. Tolonglah luangkan waktunya ibu-ibu semuanya. Lakukanlah mulai dari sekarang ice breaking. Jadi sejak saya sudah tahu ya, mungkin kelas saya itu kelas paling heboh. Mungkin Indri udah tahu ya, jungkir balik itu kelas saya. Yang ibaratnya saya pakai speaker. Yang karaoke itu kelasnya Bu Rizky ya, tahu itu tahun kemarin. Ya, Bu Jenny enak kali ya kalau belajar kayak mem kayak gini enak kali mem. Kenapa? Karena saya tanya mau apa dulu sebelum belajar. Mem, nyanyi dulu mem, karaoke saya ini kan. Udah setelah itu udah siap, sudah kita belajar lagi yuk. Nah, tapi ini yang membuat kita tuh, saya nggak tahu mungkin selama ini nggak sampai ke sana satu pikirannya. Yang kedua habis waktu. Kita berkutatnya dengan tujuan harus tercapai, bukan itu. Merdeka belajar bukan menggapai tujuan pembelajaran tercapai, bukan. Tapi bagaimana memberikan pembelajaran yang membuat murid betah di sekolah. Ya, jadi kan ada semboyan SMK 3 yang besar apa? Betah di sekolah, bahagia di rumah. Ya, jadi mudah-mudahan itu bisa kita aplikasikan. Oke, lanjut Indri. Kemungkinan juga ada seperti itu. Jadi kayak gitulah, jadi sesuatu kadang nengok guru itu ada blame duluan. Iya. Ada. Jadi guru itu ya kita tahu Bu, kita pasti punya masalah di rumah, ya. Lingkungan kita juga. Iya benar. Lingkungan kita juga begitu benar. Tetapi kita kesampingkan dulu Bu Liza. Kita berhadapan dengan murid adalah kita sebagai pelayan pendidikan. Jadi murid gak mau tahu. Kita di rumah gonjang-ganjing, murid gak mau tahu. Jadi itu bukan konsumsi murid. Jadi kedepannya kalau ada gonjang-ganjing, anggap aja pura-pura gak tahu. Jadi yang penting, halo murid, ayo kita gini-gini, udah. Nah, udah selesai ingat lagi. Oh iya tadi, mumet ya. Nah jadi, Tapi pura-pura bahagia ya. iya. Di depan murid itu terserah Bu Liza lah mau pura-pura bahagia, tetapi jangan pura-puranya nampak ya, sehingga nanti Bu Liza tidak maksimal memberikan pembelajaran. Ice breaking yang pura-pura bahagia nampak loh. Ya 1, 2, 3. Ya, itu pura-pura bahagia. Kenapa? Karena tes. Ya, jadi pura-pura bahagia itu nampak. Jadi jangan kita berada di fase pura-pura. Jadi yang iya aja lah ya Bu Liza ya. Lanjut. Nah, ini motivasi perilaku manusia ya. Yang pertama motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik ini adalah motivasi yang berasal dari luar. Contohnya gini, anak mengerjakan sesuatu karena ada embel-embel, ya.
dia betul tugas kita udah termotivasi. Anak memang mengerjakan tugas, tetapi dia mengerjakan tugas bukan karena kesadarannya pentingnya ilmu, tetapi karena takut sama Mem Liza, takut dicatat Mem Indri, takut nanti nilai dikurangi oleh Mem Sri. Ini yang ada di sekolah kita, tetapi tidak menumbuhkannya bahwasanya saya datang ke sekolah belajar untuk ilmu, sehingga besok saya punya ilmu, saya ingin lanjut ke sini. Ini yang sudah tidak ada. Jadi motivasi ekstrinsik itu adalah karena ketidaknyamanan. Dia termotivasi tapi gak nyaman. Nah, yang selanjutnya adalah motivasi ekstrinsik ini itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, bisa jadi ibu-ibu tanya dulu anak-anak yang juara itu, nyaman gak dia jadi juara kelas? Makanya juara kelas sebagai sekolah tidak ada. Kenapa? Karena anak dengan mendapatkan juara kelas, kebiasaan itu sekolah memberikan hadiah. Nah, bisa jadi anak itu untuk meraih juara karena hadiah, bukan karena kesadaran mereka untuk menimba ilmu, ya. Dan selanjutnya, di saat hadiah ini tidak diberikan, tidak dapat, atau dia tidak juara, itu anak-anak kita faktor ininya kena, dia malu. Nah, ini yang tidak boleh. Nah, ini yang tidak boleh kita biasakan kepada peserta didik kita. Nah, yang selanjutnya ini adalah motivasi intrinsik, ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri. Oke, baik, kita lanjut. Mereka ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berarti mereka percaya saya belajar karena ingin pintar, saya belajar karena saya ingin pandai menjahit pakaian, saya belajar karena saya ingin suatu hari nanti buka restoran. Jadi saya harus punya kualitas kompetensi yang bagus. Nah, seharusnya kan ini yang harus kita tanamkan ke anak. Tetapi dalam aplikasinya ini sudah mulai tergeser. Karena apa? Guru zaman sekarang mau instan. Kamu tidak mau belajar, awas ya. Apalagi kalau udah kata awas itu udah danger sudah. Udah merah palanya. Ya, lanjut. Nah, ini adalah hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini nanti akan saya lihatkan videonya. Tes. Oke, baik. Nah, kalau hukuman ini pasti tidak terencana, ya. Selanjutnya murid tidak dilibatkan, bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Sudah dikasih tahu nggak ya? Nah, konsekuensi itu, kalau konsekuensi dia terencana, disepakati sesuai peraturan, murid dibuat tetap tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Kalau restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Oke, coba lanjut. Nah, ini ada 5 posisi kontrol guru. Saya akan tayangkan video buat ibu-ibu semua. Di mana posisi ibu-ibu selama ini? Ini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Silakan cross check diri kita sebagai guru, di mana posisi kita selama ini. Silakan Mindri, yang videonya, 5 kontrol guru. Oke. Ini posisi penghukum ya. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu
Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Itu adalah posisi penghukum. Yang selanjutnya adalah posisi pembuat rasa bersalah. Ayo kita lihat. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Itu adalah pemberi rasa bersalah. Jadi gurunya, muridnya rasa bersalahnya ada. Selanjutnya, Si pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. posisi teman. Ini posisi gurunya sebagai teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, ini adalah posisi pemantau atau monitor. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Terakhir itu adalah posisi manajer. Naren,
Pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa start alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke, nah itu Tadi ada 5 posisi kontrol guru. Ibu-ibu semua sudah lihat bagaimana posisi kita sebagai guru, sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sekarang saya mau nanya. Gimana ya? Soalnya sudah belakang ya tadi. Ada di koi. Nah, dari 5 posisi kontrol, saya minta dari ibu-ibu yang hadir di sini, Yang mana yang terbaik? manajer. Kenapa Bu Martin? Baik, menurut saya yang terbaik adalah manajer karena siswa atau peserta didik dapat menanggulangi sendiri kesalahannya, tahu harus bagaimana. Seperti itu. Terima kasih. Ada yang lain? Dari lima jenis guru atau cara guru menangani anak ini semua ada sisi positifnya. Namun yang memang yang lebih banyak sisi positifnya itu di manajer. Cuma kalau untuk anak-anak tertentu yang dan situasi tertentu, guru dalam bentuk penghukuman perlu, membuat rasa bersalah perlu, teman juga perlu, pemantau juga perlu. Tapi kalau suruh memilih satu yang paling tepat memang manajer. Ada lagi keadaan kondisinya. Coba yang Halo tes. Baik, kalau menurut saya Bu Jenny, memang untuk manajer teman pembuat rasa bersalah itu bagus. Tapi di sini kita juga melihat kondisi keadaan siswanya juga. Mungkin bagi kan di antara semua siswa ada tipenya A, B. Bisa kita kondisikan sebenarnya.
seperti tadi di manajer, mungkin bagi siswa yang cara berpikirnya bisa kita nilai di sini. Terus di pembuat rasa bersalah bisa juga harus kita pantau di sini. Harus memang kita lihat kondisinya seperti apa dan anak itu seperti apa. Itu saja begini. Terima kasih. Ya, boleh kasih udah bisa diapakan ya? Dan tutup kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yeni. Kalau menurut saya nih, saya tadi lihat semua tampilan. Kita memang ada untuk anak-anak ini memang punya kondisi-kondisi tertentu. Tetapi saya lebih kepada sebagai teman. Kenapa? Anak-anak, kalau kita mendekati mereka, kemudian menanyakan kondisi mereka, artinya anak-anak ini benar-benar sudah merasakan kita ini teman. Sebagai teman tentu adanya keluh kesah di sana. Terus bagaimana dia bisa berkomunikasi di sana, tidak sungkan dan memberikan rasa seperti apa gitu teman gitu ya. Dia pasti mengungkapkan semua rasa. Kalau untuk teman, semua rasa. Artinya keluhannya, kesusahannya, kenapa dia sampai terlambat, dia akan sebutkan, Ibu, saya terlambat tadi karena begini, besok saya akan begini, saya akan begini, sebenarnya masalah saya begini, pasti dia ungkapkan semuanya. Kalau teman, kalau untuk manajer, pemantau dan pembuat rasa bersalah ini, sepertinya apalagi penghukumnya, dia akan merasa satu mungkin kena psikis. Kemudian juga si anak ini merasa bagaimana dia punya kesalahan yang besar karena dia terlambat. Padahal dia menyimpan sesuatu hal yang dia rasa dia benar. Contoh misalnya ada anak yang broken home gitu ya. Dia terpisah dari ibu bapaknya, tinggal sendiri. Dia harus bekerja memenuhi kebutuhannya sehari-hari sehingga tidur larut malam ataupun pagi pulang. Nah itu kita tidak tahu karena anak yang kita bina di sini atau yang kita beri pembelajaran di sini anak yang sudah dewasa tingkat SMK. Dia harus berkorban bagaimana dia menjadi seorang pelajar, bagaimana dia seorang pekerja untuk menghidupi kehidupannya sehari-hari. Jadi memang saya lebih dekat kepada anak ini posisinya dulu sebagai teman. Semuanya mungkin bisa diatasi kalau kita menjadi teman mereka. Artinya dalam kondisi-kondisi tertentu teman ini menjadi sebuah motivasi gitu ya. Kamu kalau begini nak begini. Oh iya Bu, kalau gini ya Bu. Jadi memang ada enak gitu bicaranya antara guru dan muridnya. Itu rasa saya. Ini karena putus-putus menjadi ini diperbaiki. Terima kasih Bu Jenny. Ada lagi ibu-ibu yang lain yang mau berpendapat tentang posisi kontrol sebagai guru? Tidak ada, kita lanjut PPT-nya. Nah, ini adalah contoh penerapan posisi kontrol guru. Di sini kasusnya siswa terlambat datang ke sekolah. Nah, kalau sebagai penghukum, guru itu dia akan memberikan hukuman. Contohnya adalah berbaris di lapangan upacara dengan kondisi panas. Ini posisi sebagai penghukum yang contoh konkret. Yang kedua, siswa datang terlambat ke sekolah. Bagaimana untuk membuat rasa bersalah? Di sini berapa kali ibu atau bapak guru harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak guru. Nah ini kan kata-kata sehingga siswa itu kayaknya merasa bersalah dia. Kalau bahasa seperti ini kita lontarkan kepada murid. Selanjutnya, next.
Dia termotivasi besok nggak terlambat karena siapa? Karena guru atau karena dirinya? Coba kembali ke posisi teman. Nah, ayo dong ikuti aturan sekolah. Siapa yang mau? Siapa yang nyuruh dia agar ikut aturan? Guru. Sekarang saya tanya ibu-ibu, mana yang lebih bagus? Motivasi ekstrinsik atau ekstrinsik? In kan? Sekarang kita cross check sebagai teman. Siapa yang menginginkan dia berubah? Guru atau murid? Guru. Bagus nggak? Bagus nggak? Saya tanya aja, saya nggak mendiktai guru ya. Saya tanya, bagus kira-kira? Nah, tergali nggak motivasi murid kita sadar akan kesalahan? Ya. Nah, ini dia mungkin bisa lebih ngerti ya. Ini dikembalikan ke motivasi anak untuk belajar. Nah, untuk yang siapa tadi yang menjawab? Pemantau. Nah, pemantau siswa itu datang terlambat. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah ini jangan. Siapa yang mengatur? Guru. Padahal murid punya kebebasan kan, kebutuhan manusia. Kalau udah ini bebas nggak muridnya? Saya tanya lagi nih, bebas nggak muridnya nih? Besok jangan kamu telat lagi. Kita menekankan itu. Nah, jangan. Nah, akhirnya Tapi tidak boleh kata jangan. nah, ibaratnya bukan jangannya tadi. Yang keluar ide itu dari siapa? Guru. Tapi kita kekeh, kita mau motivasi anak kesadarannya sendiri. Oke? Sudah mulai bisa dipahami ya? Selanjutnya manajer. Ya, tadi contohnya manajer. Nah, manajer ini apa kamu tahu kesalahanmu? Siapa yang menggali pengetahuan itu? Saya jadi yang Murid. Tak perlu kita dikte murid itu sebenarnya. Jadi dia menggali. Yang selanjutnya, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahannya? Siapa yang berpikir untuk memperbaiki? Solusinya dari siapa? Murid. Sekarang kesimpulannya. Ya, kesimpulannya. Mana yang lebih baik? Motivasi ekstrinsik atau intrinsik? Iya. Nah, jadi posisi yang terbaik itu adalah manajer. Oke. Untuk posisi manajer, identiknya kita itu ada nanti langkah-langkahnya seperti apa? Saya akan beritahu lanjut. Nah, jadi tadi manajer itu adalah kesepakatan apa yang kamu langgar, keyakinan apa yang kamu langgar. Nah, gimana Bu Jenny? Bagaimana ini kok bisa ada keyakinan? Inilah dituntut yang berdiferensiasi. Ya, bagaimana kita memberikan pelajaran kepada murid di kelas, tetapi dari mereka, bukan kita lagi yang dikte. Ya, kamu jam ini harus gini, enggak. Kita yang memberikan kesempatan kepada murid untuk membuat kesepakatan belajar. Jadi di saat kesepakatan ini yang dari dia, mereka langgar, kita kembali tanya aja. Kemarin kita udah ada kesepakatan belum? Iya mem. Terus kesepakatan apa? Gak boleh telat mem. Nah, kan kamu tahu. Iya. Nah, bagaimana ini? Mengapa kesepakatan belajar itu bukan aturan belajar? Kenapa kesepakatan? Kenapa tidak aturan? Kesepakatannya buat bersama. Nah, iya, selama ini apa? Aturan belajar dari guru. Iya, kamu pokoknya mau sama mem begini, ya. Itu dari kita. Tetapi kesepakatan itu adalah berkolaborasi antara keinginan peserta didik. Nah, lanjut kita. Nah, ini ya di kelas 12 kecantikan. Jadi saya setiap masuk, ibaratnya saya belajar juga. Dulu saya bukan kita tidak tahu. Jadi setelah saya tahu, saya aplikasikan walaupun sedikit demi sedikit. Sehingga apa? Murid juga tahu. Dulu Mem jadi kayak gini loh. Dia nanya, ya Mem sekarang ini ada perubahan. Jadi kayak gitu aja. Jadi murid nggak heran, tapi ya nggak apa-apa lah. Tetapi kalau udah terbiasa, murid nggak heran lagi. Ini udah biasa. Jadi apa gunanya pembentukan kesepakatan belajar? Itu bersifat abstrak. Jadi untuk lingkungan itu aja berupaya pernyataan universal, berupa pernyataan universal. Berarti untuk pernyataan satu kelas dibuat dalam pernyataan positif. Jadi jangan kesepakatannya yang negatif, ya. Yang selanjutnya sedikit saja.
kelas lakukanlah ini. Sehingga di saat anak melanggar aturan, kembalikan ke anak. Ya, kesepakatannya apa? Masuk jam mem, ya, tidak ada lagi yang di luar. Ibaratnya misalnya kan, berarti kan masuk tepat waktu dia ingin itu. Ya udah kita lakukan. Berarti di saat dia tidak tepat waktu, seandainya kita bikin alfa, dia komplain, kita tanya lagi kemarin kita kesepakatannya gimana? Iya. Jadi oh iya mem, saya yang salah. Jadi nggak perlu kita heboh-heboh. Jadi sebenarnya peran guru itu sebenarnya agak ringan sebagai fasilitator. Yang bekerja itu banyak itu di kelas itu murid, bukan kita. Tapi selama ini kan kita yang mati-matian, mos-mosan capek kan. Nah sekarang ini adalah kesepakatannya, coba lanjut lagi. Nah kesepakatan belajar. Nah ini adalah gunanya menciptakan saling pengertian antara guru dan siswa. Jadi kita mengerti murid saya mau ini. Yang kedua, mendorong dialog terbuka antara guru dan siswa. Kan banyak dalam kelas itu yang nggak mau berbicara, ya kan? Nah dengan adanya kesepakatan kita suruh ini kalau saya kasih kertas post-it itu, nah saya kasih semuanya. Sebelum belajar sama mem, saya pengen anak-anak semua maunya apa dari saya. Saya tanya, anak-anak mau belajar seperti apa dari saya. Nah jadi agar mereka terbuka pure, tidak ada unsur paksa takut, boleh nggak usah tulis nama. Jadi itu tidak ada tulis nama. Jadi semua keluar isi hati anak-anak. Jadi semua setelah saya lakukan ini, barulah kita tahu ternyata anak-anak kita tuh belajarnya pengen seperti ini. Nah, diferensiasi itu di mana? Nah, itulah peran kita sebagai guru melaksanakan sesuai kebutuhan anak. Makanya di RPP dimunculkanlah kegiatan guru yang untuk kebutuhan siswa atau RPP berdiferensiasi. Ya, lanjut membantu menetapkan harapan yang jelas. Otomatis kan dengan kesepakatan jelas kan, bahwasanya begini. Tetapi ingat ini dari siswa ya, bukan guru. Menumbuhkan lingkungan belajar yang aman dan saling menghormati. Oke, nah ini yang telah saya lakukan. Jadi untuk kelas semuanya udah, cuma busana saya belum totalitas melakukannya karena setiap saya masuk busana nih hari ini ada kegiatan. Besok ada kegiatan. Jadi memang kapan kita belajar, memang maaf ya, memang ada ini, ya mem. Tapi kan maunya kita ada kegiatan. Oke ini contohnya. Jadi nanti ini akan dibacakan oleh anak-anak. Nah dari sekian banyak suara anak-anak tadi, sepakati aja yang penting. Kadang-kadang kan ada antara Bu Eka dengan Bu Martin kan sama isinya. Nanti satu aja yang dipakai. Ini dari sinilah kita tahu nanti di saat siswa melanggar peraturan, dari sinilah keyakinan apa yang kamu langgar. Nah, kenapa kok bisa terlambat? Dia sehingga apa dia sendiri, dia yang sadar, dia yang mencari solusi untuk dirinya sendiri. Oke lanjut. Nah ini adalah salah satu bentuk pembelajaran dengan suasana yang menyenangkan untuk peserta didik. Ya, ini saya sejak saya udah tahu tentang ini, nggak ada lagi yang ceritanya saya masuk langsung belajar. Pasti saya lakukan. Jadi makanya saya kalau berada di kelas atas saya udah stres. Makanya Bu Eva ngajar nggak? Kenapa? Karena peralatan saya banyak untuk masuk kelas, speakernya lagi, infokusnya lagi. Jadi memang betul-betul kayak tenteng-tenteng gitu. Tapi apa? Asik. Dan anak-anak, mem hari ini kita menyanyi apa mem? Dia semangat. Kalau udah semangat belajarnya pasti dia suka. Tapi kalau nengok kita aja udah nggak mood, ya gimana mau suka? Nah ini adalah seperti ini. Boleh contoh? Nah ini yang pernah saya lakukan. Silakan dilihat tayangan di depan. Semuanya mengikuti gerakan SBG. Oke.
sedikit saya berusaha untuk menjadi agen perubahan kecil lah dulu, minimal diri saya atau saya tularkan di jurusan. Nah ini adalah diseminasi, ini adalah agar saya lebih meluaskan diri, mudah-mudahan bisa saya tularkan buat ibu-ibu di sekolah kita SMK Negeri 3 Pekanbaru. Coba lanjut. Nah ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah bagaimana kita menangani masalah ketika murid bermasalah tadi. Ini ada suatu proses ya. Yang pertama menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Ya, jadi segitiga restitusi ini adalah untuk mewujudkan murid yang bertanggung jawab. Ini tujuan segitiga restitusi. Cara-caranya itu ada 3, ya, sehingga murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jika ibu-ibu sudah melaksanakan segitiga restitusi, insya Allah murid-murid nggak susah kita tangani, nggak perlu gencatan senjata lagi. Saya dulu gencatan senjata jadi guru, serius, ya. Pokoknya udahlah tahu lah dia kalau udah menjadi udah tahu itu. Pokoknya kamu ini, nah, udah. Tapi saya sadar, ternyata saya salah. Hari-hari lalu tuh saya salah. Ternyata bukan seperti ini. Oke, murid nurut saya, tetapi nurut karena motivasi ekstrinsik, bukan karena motivasi dia sadar. Yang benar menurut, tapi tidak kesadarannya ingin belajar serius karena dirinya sendiri, tapi karena apa? Takut saya marah. Inilah yang terjadi. Oke, lanjut. Nah, ini yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini ada video saya nanti. Ya, yang pertama kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya, tadi barusan ada kasus Henry sebelum saya kesini. Itu biasanya saya sudah kalau terjadi itu zaman dahulu saya itu udah habis saya buat anak. Udah bahasanya udah ngeri. Tetapi Indri boleh lihat tadi ya. Nah, Indri boleh lihat. Saya nggak mau lagi gencatan senjata. Kenapa? Ternyata jadi guru tuh asik. Nggak perlu gencatan senjata bambu runcing lagi, nggak perlu. Meriam-meriam suara tuh nggak perlu. Ya, sampai saya datang tadi ada anak TK dilempar sama anak perhotelan dengan air, meletuslah air dalam plastik ini di HP anak itu. Wah, basah semua anak kecantikan. Ya, saya panggil coba cari wali kelasnya siapa? Ternyata Inur. Nah, si Inur pula, gitu kan? Nur ini ya kak, ini anak datang anaknya. Yang biasanya Nur ya, mungkin ibu udah tahu lah saya di mana ya. Nah, ini tadi dia datang, nah duduk. Setelah itu panggil dulu yang siswa kecantikan yang di bahasa kuyuk nih bu, bahasa kuyuk tadi. Saya mau datang ke atas, terus duduk semua situ. Terus saya tanya, kamu siapa? Saya ini kelas berapa? Kelas ini. Ngapa kamu tadi? Kan? Ini saya dengar laporannya ada katanya disiram. Takut salah orang, bener nggak kamu yang nyerah? Iya mem. Kenapa kamu siram? Kamu suka sama anak saya? Kan? Enggak mem. Terus kenapa disiram? Ya kan? Kalau mau siram-siraman jangan seperti ini di sekolah gitu kan? Nah terus kamu sadar nggak? Kamu tuh menyiram itu salah, merugikan orang lain. Sadar mem. Kenapa dilakukan? Iya mem. Ya kan? Nah terus dari seperti itu, kalau seandainya dibalas kamu disiram balik mau nggak? Nggak mem. Tadi kan? Ya udah, berarti kamu salah. Kalau kamu salah, kedepannya kamu mau begini lagi? Enggak mem. Gitu deh kan? Nah, kamu yang disiram ikhlas nggak disiram? Nggak ikhlas mem. Nah, terus nggak ikhlas loh anak ini. Terus gimana nih? Udah, saya gitu aja dia berpikir. Ya tapi saya ini mem saya salah mem. Saya memang nggak sengaja mem. Saya tadi ngisi air dalam ini mau lempar pohon. Kenapa kamu lempar pohon? Nah, udah saya marah-marah. Kenapa kamu lempar pohon? Kenapa pohon tuh? Nggak ada mem. Terus kenapa kamu lempar pohon tuh? Nggak ada tujuannya melempar pohon. Suka kamu nggak dengan anak saya? Ya gitu kan tadi. Enggak mem kata dia kan. Terus? Nah oke, sekarang kamu tahu ya itu salah ya. Saya tahu salah mem. Nah baca. Nah ini dia ya, menstabilkan identitas. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Oke, inilah bahasa saya. Wajar orang salah biasa ya. Cuma lain kali ke depannya jangan terulang lagi kesalahan sama. Bisa nih. Nggak apa-apa, kalau kamu memang bisa saya yakin kamu bisa jadi anak yang baik. Tapi kalau nggak bisa, kita tidak lanjut lagi nih ke depan. Kayak gitu kan
Ya bisa men, kata dia kan, ya udah. Nah inilah yang menstabilkan identitas. Jadi Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan ini. Nah itu aja bahasanya. Jadi kamu saya tuh dulu pernah juga loh jadi sini. Dan sehingga dia nggak terhukum sendiri. Ternyata kesalahan aku ini nggak membuat aku fatal. Ternyata guru saya juga pernah seperti itu. Jadi buat dia punya teman. Ternyata melakukan kesalahan ini adalah hal yang lumrah. Benar kan? Melakukan kesalahan itu kan lumrah. Nah ada manusia yang nggak salah. Nah selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Ya, udah tahu dia bahwanya setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contoh ucapannya, kamu pasti punya alasan. Tadi saya bilang, kamu pasti punya alasan. Ngapain kamu lempar-lempar anak gadis saya? Kamu suka ya? Enggak men. Terus? Ya udah men. Cuma akhirnya terbongkar. Tadi saya lewat men, anak-anaknya, adik-adiknya bilang, belum tahu dia bicara sama kamu. Memang kamu tahu? Nah jadi berarti adalah kesalahpahaman. Nah dia ketawa aja, menyelesaikan kasus itu ketawa aja. Jadi anak ini nggak merasa tertekan dia berbuat salah. Karena ingat, kebutuhan manusia adalah ingin dihargai, ingin mempunyai kekuasaan, kebebasan. Itu adalah kebutuhan kita. Jadi kalau kebutuhan kita tidak terpenuhi, pasti akan ada terjadi masalah. Itulah dia nanti menjudge gurunya, ibu ini kayak gini. Kenapa? Dia butuh dihargai, anak itu butuh diperhatikan. Tapi bagaimana kondisi guru itu yang dituntut kita ke anaknya bagaimana. Lanjut ke slide berikutnya, Indri, menanyakan keyakinan. Nah contoh ucapannya apa? Nah inilah dia menanyakan keyakinan. Pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Ya contohnya apa? Nah kamu tadi udah ini, apa yang kamu kerjakan tadi benar nggak? Nah jadi dia yakin bahwasanya apa yang dikerjakannya tadi itu adalah salah. Sehingga apa? Nggak perlu kita kamu salah, nggak perlu. Dia sendiri yang sadar. Ya, dia sendiri yang sadar. Nah, jadi kalau kayak gini nih, kamu salah kira-kira atau benar nih tindakannya? Salah men, saya salah. Saya mohon maaf men. Dan selesai kan sebenarnya kan? Tinggal kita guru nengok aja ke depannya dia benar-benar insaf atau enggak. Nah, itulah tugas kita. Lanjut. Nah ini adalah contoh posisi kontrol manajer. Ini saya ada videonya, saya sudah praktekkan videonya. Di sini contohnya ini kebetulan waktu itu siapa yang menduplikat nilai ini? Aisyah. Ini udah sampai ke BK. Cuma pemerannya bukan Aisyah, tetapi kasus ini real, ya. Nah ini pemerannya adalah si siapa?